Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ika Puspita Manah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Nurul Intan Sentikan Ningrum. Assalamualaikum. Beliau ini mengajar di kelas 6 di SD Negeri Pahlawan tahun ajaran 2023-2024. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Bu Intan hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bu Intan, sejenak saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Intan. Ya. Sebelum nanti akan ada kegiatan observasi, hari ini saya ingin menanyakan beberapa tentang kegiatan pra-observasinya dulu Bu Intan. Nah, hari ini kenapa kita diadakan kegiatan pra-observasi ini adalah untuk mengevaluasi atau persiapan Bu Intan ketika nanti adanya kegiatan supervisi akademik. Baik Bu Intan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, apa kira-kira tujuan Bu Intan untuk nanti persiapan observasinya itu yang ingin dicapai itu Bu Intan? Tujuannya? Tujuan pembelajarannya? Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya dapat ketika pembelajarannya akan dilihat seperti dengan Ibu Ika ini. Yang pertama itu tentang teks eksplanasi. Jadi untuk pengetahuannya yaitu memberikan informasi mengenai teks eksplanasi yang nantinya akan disajikan teks atau paragraf tentang penemuan tokoh yang mengubah dunia, tentang rangkaian listrik. Nanti ada paragrafnya, kemudian memberikan informasi, berarti itu pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya yaitu anak-anak nanti mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang disajikan oleh saya. Kemudian saya memberikan informasi mengenai komponen-komponen rangkaian listrik. Nah, nanti anak-anak akan praktek menggunakan senter sederhana yang dipunya oleh siswa untuk mengenali, memahami bahwa di senter itu ada rangkaian listrik sederhana. Nah, itu nanti anak-anak membuka senter tersebut dan melihat apa saja yang ada di dalam apa saja komponennya yang ada di dalam senter. Nah, pengetahuannya itu rangkaian listrik, kemudian keterampilannya anak bisa memahami mana baterai tempatnya di mana, kemudian dari baterai menuju ke mana. Jadi anak memahami dan bisa membuka dan memasang lagi senter yang sudah dibawa. Jadi tujuan yang ingin Intan capai itu ada dari tujuan pengetahuannya juga dan ada tujuan dari keterampilannya juga ya. Tadi juga Bu Intan sudah menjelaskan bahwa dari pengetahuannya itu dengan memahami atau memberikan informasi dengan teks eksplanasi ya Bu Intan ya, tentang rangkaian listriknya. Untuk tujuan yang ingin dicapai dengan keterampilan itu adalah dengan cara tadi anak-anak mampu mempresentasikan tentang rangkaian listriknya ya Bu Intan. Nah, menurut Bu Intan nih, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai Bu Intan ketika nanti pas pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Area pengembangannya saya memberikan teks ya. Jadi saya itu membuat PPT. PPT itu nantinya berisi tentang yang saya sebut itu teks eksplanasi. Paragrafnya itu berisi tentang tokoh penemu listrik. Nanti situ ada paragraf yang dijabarkan. Nah, itu termasuk teks eksplanasi yang memberikan informasi kepada kita tentang dunia pelistrikan atau rangkaian listrik. Kemudian nanti yang ingin dikembangkan juga saya itu anak dapat memahami rangkaian listrik Ibu. Jadi anak itu bisa membedakan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Dan saya akan memberikan suatu praktek ya kepada anak menggunakan senter itu, bahwasannya kita juga bisa membuat atau bisa melihat rangkaian listrik sederhana, karena rangkaian listrik itu macam-macam ya Ibu ya. Ada yang di rumah juga rangkaian listrik, tapi kalau kita bawa rumahnya kan nggak mungkin, takutnya nanti aliran listriknya terlalu tinggi, takutnya kesetrum. Jadi kita pakai yang sumber energinya yang pakai baterai. Jadi memberikan pemahaman kepada anak bahwa rangkaian listrik sederhana itu ada di lampu senter. Berarti yang ingin Bu Intan kembangkan itu dalam area pengetahuannya tadi, juga dalam keterampilannya ya Bu Intan ya. Wow, hebat sekali Bu Intan. Jadi nanti ketika pas Bu Intan pelaksanaan dalam pembelajarannya itu
anak-anak itu diberikan tentang informasi dengan PPT yang Bu Intan lihatkan, Betul, dan iya. juga nanti dalam keterampilannya itu dengan dapat memahami rangkaian listrik ya Bu Intan ya, dengan Iya. cara prakteknya. Mm-mm. Berarti ada area pengembangan dua ya, berarti Ada dua. pengetahuannya juga Pengetahuan dan dan keterampilannya keterampilannya juga. juga. Baik Bu Intan, untuk rancangan nih Bu Intan, bagaimana rancangan yang ingin diterapkan di dalam kelas yang nanti akan Bu Intan dalam kegiatan pembelajaran itu yang akan diterapkannya bagaimana? Dan mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, dan mungkin dari metodenya, bisa nanti diceritakan sekarang. Kalau saya pakai pembelajaran diferensiasi yang mungkin saya masih belajar ya Bu Ika ya, karena saya sendiri baru menyelami diferensiasi. Nah, saya menggunakan audio, jadi suara di situ saya mengenalkan biografi atau latar belakang penemu. Jadi saya mengenalkan siapa itu penemu rangkaian listrik ya, namanya penemu rangkaian listrik itu. Nah, penemu tersebut nanti saya kenalkan dengan gambar. Nah, gambar itu saya masukkan ke dalam PPT bahwa penemu itu ini. Nah, kemudian saya memberitahu bahwa penemu tersebut membuat generator yang besar. Sebelumnya juga saya memperkenalkan penemu itu biografinya, masa lalunya dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya saya juga memberitahu bahwa penemu tersebut tidak kuliah tinggi-tinggi, dia masih SD tapi bisa memberikan sesuatu yang luar biasa untuk dunia gitu. Jadi memberikan motivasi juga kepada anak bahwa menjadi hebat tuh tidak perlu ya, bukan tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu kita menunggu kita ini sarjana. Bisa jadi kita SD itu jadi kita juga bisa menjadi hebat gitu, seperti itu. Kemudian saya juga memberikan gambar ya, terus PPT, terus saya juga praktek langsung menggunakan senter. Jadi anak itu melihat benda langsung. Jadi memperagakan langsung bagaimana melihat rangkaian listrik sederhana dari baterai, kemudian ditambah ada rangkaian kabel, kemudian nanti ada lampu dinyalakan, jadi ada saklar dinyalakan, saklarnya menjadi nyala. Nah, di situ kita belajar rangkaian listrik sederhana. Kalau dalam baterai itu namanya rangkaian listrik seri gitu. Jadi kalau menurut saya sih udah diferensiasi ya, karena memegang jadi cara itu bukan hanya textbook, jadi bukan hanya dalam kita ceramah dan lain sebagainya. Saya juga ada foto-foto, kemudian ada video pembelajaran juga, kemudian saya juga praktek langsung menggunakan bendanya langsung. Berarti kalau praktek langsung itu berarti nanti menghasilkan produknya juga ya? Iya, jadi belum produk sih Bu, cuman kalau produk itu bukan pembelajaran selanjutnya. Mungkin pengetahuan atau keterampilan siswa untuk merakit kembali center tersebut. Berarti Bintan menggunakan mode pembelajaran apa nih nanti untuk mode problem based learning. Nah, untuk metodenya sendiri Bintan, apakah Metodenya nanti kelompok ataukah ya, nanti kalau metode pembelajaran ceramah? saya pertama itu pasti menggunakan metode ceramah ya Bu Ika, karena saya memberikan pengetahuan dulu kepada siswa tentang rangkaian listrik sederhana dan seri dan paralel. Kemudian anak-anak nanti diberikan satu masalah nih Bu. Mereka suruh membawa senter, membongkarnya kembali, melihat rangkaiannya, kemudian memasangkan kembali gitu. Jadi problem based learning yang kita tonjolkan di situ. Jadi anak bisa membangun informasinya, pengetahuannya sendiri gitu. Jadi dari masalah yang saya timbulkan, anak jadi memahami bagaimana caranya membongkar dan memasangkan kembali senter. Berarti metodenya tadi ceramah ya? Ceramah dan praktek per kelompok. Berarti menggunakan per kelompok juga ya Bintan? Iya, betul. Untuk ini media yang digunakan Bu Intan nanti ketika pembelajaran apa ya Bu Intan? Kalau saya berencana untuk menggunakan media PPT Bu Ika, PPT, terus di dalamnya ada gambar-gambar, kemudian ada sedikit video gitu. Terus nanti media pembelajarannya itu alat peraganya saya membawa senternya itu yang sekiranya bisa kita bongkar. Ada senter yang tidak bisa dan ada yang bisa dibuka. Berarti di sini strategi yang ingin Bintan capai juga dengan pertama tadi dijelaskan bahwa pembelajaran diferensiasi ya Bintan ya, nanti yang akan diterapkan. Terus tadi juga Bintan menjelaskan bahwa
Nanti yang akan diterapkan itu model pembelajarannya dengan program based learning, terus tadi metodenya ceramah, kelompok, dan juga nanti menyajikan suatu masalah yang ingin nanti anak-anak selesaikan sendiri gitu. Dan tadi medianya juga yang Bu Intan ingin terapkan itu PPT, gambar-gambar dan alat peraga mungkin dengan center itu ya Bu Intan. Wow, hebat sekali nih. Jadi pingin penasaran nih, segera ingin dilakukan. Ya, mudah-mudahan Kapan nih Bu Intan? rencana. Kapan kira-kira nanti Bu Intan ingin diterapkannya untuk melakukan supervisi akademik ini? Nah, dari RPP rencana pembelajaran yang saya buat itu adalah rencana pembelajaran untuk tanggal 9 hari Tanggal 9. Ya. Saya catat dulu ya Bu Intan. Ya, Tanggal 9 hari Senin ya? Oke. Berarti nanti insya Allah nih tanggal 9 hari Senin saya ingin masuk ke kelasnya Bu Intan untuk melakukan observasi dan nanti akan Bu Intan terapkan juga. Nanti saya mohon izin untuk duduk di belakang Bu Intan ya. Boleh, mangga, dengan Ya. senang hati. Terus nanti setelah nanti saya observasi nanti juga akan ada kegiatan paskah observasinya Bu Intan. Nanti kita tidak berdua tapi nanti akan ada bapak pengajar praktik kita yang akan nanti mendampinginya setelah itu. Mungkin itu saja Bu Intan untuk kegiatan pra observasi hari ini. Sebelumnya saya minta maaf karena mengganggu waktu Bu Intan dan saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Intannya. Semoga dengan kita bincang-bincang ini ada yang dihasilkan. Nah, menurut Bu Intan nih, apa yang Bu Intan dapatkan nih dari kegiatan kita ini, bincang-bincang ini atau pra observasi ini? Yang saya dapatkan itu justru saya lebih mendalami materi karena saya harus mendalami materi dulu karena kapasitasnya persiapan juga ya. Terus saya jadi paham nih Bu Ika, ternyata ketika kita belajar sebelum mengajar itu jadi kita paham bahwasanya kita itu harus lebih pintar daripada siswa. Padahal guru itu bukan karena dia itu pintar sekali, karena belajar lebih dahulu. Itu yang saya itu. Jadi segala sesuatu kalau kita semangat belajar, pasti anak-anak juga ketika kita bawa kebahagiaan dalam diri kita, anak-anak juga pasti akan bahagia belajar sama kita. Jadi saya manfaatnya ya karena ada Bu Ika, jadi saya harus belajar dulu materi tersebut. Dan dari belajar itu jadi tahu, oh iya, ide-idenya tuh muncul kayak tadi permasalahannya dibentuk kelompok dan center itu. Yang mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan oleh saya dan Bu Ika. Iya sih Bu Intan, makanya adanya kegiatan supervisi akademik ini ya sebenarnya tidak hanya langsung observasi aja, tapi ada 3 kegiatan, yaitu pra observasinya juga dengan menanyakan kepada yang ingin supervisinya itu kepada rekan sejawat kita, ya gunanya itu benar kata Bu Intan, persiapan kita sebelum mengajarnya. Dan nanti kita akan lihat pas observasinya tanggal 9 ya Bu Intannya hari Senin. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dan saya ucapkan terima kasih, semangat buat Bu Intan. Terima kasih banyak Bu Intan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Iya, pintar. Anak-anak, sekarang kita sudah berada di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Dan pada hari ini pembelajarannya yaitu pembelajaran 1. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang tokoh-tokoh penemu dan tentang apa? Rangkaian listrik. Baik, ya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin. Siap membaca doa. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
saudara ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tugas kalian membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti tugasnya dicatat ya apa aja yang harus dibawa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ika Puspita Manah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Kali ini saya akan berwawancara dengan Ibu Intan Nurul Intan Siddiqaningrum dalam kegiatan supervisi akademik setelah melakukan pasca observasi. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Nurul Intan Siddiqaningrum sebagai rekan sejawat saya dan ditemani oleh Bapak pengajar praktik Bapak Nova Haryono. Baiklah, berikut ini pemaparan dari pasca observasi. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan apa kabar Bu Intan hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Bu Intan, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Intan terkait masalah kemarin pasca supervisi akademik yang sudah Bu Intan lakukan. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan dengan Bu Intan. Apakah Bu Intan ada waktu dan berkenan? Ya, boleh mangga silakan. Ya, pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bu Intan saat saya masuk ke kelas melakukan supervisi akademik? Perasaannya deg-degan, tegang, terus juga agak sedikit bahagia karena setidaknya saya bisa disupervisi oleh orang lain, jadi bisa melihat kekurangan dan kelebihan saya saat mengajar. Jadi antara tegang, nervous, dan bahagia. Berarti perasaan Bu Intan ada sedikit tegangnya, perasaan nervousnya juga bahagianya ya. Itu wajar sih Bu Intan ketika kita dilakukan supervisi baik sama teman-teman sejawat, baik sama kepala sekolah, mungkin ada perasaan deg-degan, tegang dan bahagia itu mungkin lumrah ya, hal yang wajar sekali. Baik Bu Intan, untuk yang kedua pertanyaannya, bisa Bu Intan ceritakan kembali langkah-langkah proses pembelajaran yang Bu Intan sudah lakukan kemarin? Sebelum mengajar itu saya sebelumnya membuat rencana pembelajaran dulu Bu Ika. Jadi sebelum belajar kita melihat dulu nih materi apa yang akan dipelajari, terus juga membuat rencana pelajaran. Terus habis itu saya membuat PPT untuk sebagai media pembelajaran besok. Kemudian di kelas saya menyapa siswa, menanyakan kabar siswa, terus juga siapa yang sedang sakit atau barangkali siswa ada masalah. Terus habis itu saya memaparkan materi. Jadi pengetahuan dan keterampilan pengetahuannya itu pemaparan materi saya mengenai listrik sederhana, dalam baterai, dan tokoh-tokoh yang ada di dunia yang mengubah dunia. Nah, kemudian keterampilannya saya memberikan informasi, memegang anak-anak disuruh bawa baterai. Baterai itu senter itu di dalamnya terdapat rangkaian sederhana, kebetulan itu materi kita. Nah, anak-anak terkelompok membawa senter yang mereka punya di rumah, dan saya juga membawa senter yang dapat beli di toko. Nah, senter itu sebelumnya kita bawa. Nah, pengetahuannya itu adalah saya memberikan informasi bahwa dalam senter itu terdapat rangkaian sederhana. Ya, nanti keterampilannya adalah anak membongkar senter tersebut, melihat rangkaian sederhana dan memahami bagian-bagian yang ada di dalam senter. Luar biasa sekali Bu Intan pemaparannya. Jadi langkah-langkah yang Bu Intan lakukan itu yang pertama adalah tahap-tahap itu melakukan ini ya dengan pembelajaran membuat PPT-nya dulu, terus kepada anaknya dengan pengetahuannya itu memberikan informasi terkait masalah pengetahuan tentang rangkaian listrik sederhana, dan untuk keterampilannya yaitu Bu Intan dengan melakukan praktek membongkar senter tersebut. Ya. Jadi ada dua yang Bu Intan lakukannya, tujuannya pada pengetahuannya juga pada keterampilan juga. Nah, apakah ada kendala yang Bu Intan hadapi ketika pas kemarin supervisi?
pas kemarin Ya, pembelajaran pada waktu pembelajaran. Sebenarnya kalau pembelajaran setiap hari yang dilaksanakan di kelas itu kendalanya itu pasti banyak. Iya. Yang pertama sekali terkadang saya kebetulan baru sekali pertama ini ngajar kelas tinggi kelas 6 ya Ibu. Iya, benar-benar. Jadi saya ini harus mencari informasi atau belajar lagi materi di YouTube, terus menyediakan atau membuat alat peraganya itu Bu Ika yang agak menurut saya tantangan ya. Iya. Terus yang satu karena alat peraga center tuh yang zaman sekarang tuh berbeda sama zaman dulu yang saya waktu kecil. Dulu center tuh bisa dibongkar Bu Ika satu-satu, sekarang center nggak bisa karena pakainya LED. Jadi udah merekat gitu Bu Ika. Nah itu alat peraga yang real yang sesuai dengan yang saya sampaikan itu yang agak sulit sekarang. Nah yang kedua itu ketika mengkondisikan ketika anak sedang bosan Bu Ika. Jadi ke anak sedang bosan kan di kelas itu kan anak itu kadang kalau bosan itu nyeletuk, terus juga kadang kalau bosan itu dia ngobrol berdua sendiri sama temennya, pokoknya ribut sendiri gitu. Nah kadang di situ agak sulit untuk mengkondisikan siswanya gitu. Jadi ada beberapa kendala yang sudah Bu Intan rasakan. Itu yang pertama karena Bu Intan sebelumnya juga kan memegang seringnya kelas rendah ya, kelas 2. Baru pertama ini di tahun ini Bu Intan memegang kelas tinggi. Jadi kendalanya mungkin dengan kita lebih banyak mencari informasi terkait pembelajaran kelas 6 kan sudah semakin tinggi lagi ininya topik-topiknya juga. Terus masalah pembelajaran berarti Bu Intan tuh tiap malam sebelum adanya pembelajaran ini ya belajar dulu, mencari informasi dulu, materi bagus sekali, luar biasa sekali Bu Intan. Terus kendalanya yang kedua itu mungkin dengan Bu Intan ketika kelas pembelajaran harus ada alat peraga, jadi Bu Intan membuat sedemikian rupa alat peraga itu supaya menjadi lebih menarik dan lebih memotivasi anak-anak begitu ya. Betul. Dan yang ketiga itu tadi kendalanya dijelaskan bahwa dengan mengkondisikan anaknya mungkin anak kelas rendah dengan kelas tinggi kan beda ya Bu Intan ya, perkembangannya juga beda, mungkin dalam mengkondisikan siswanya juga mungkin berbeda ya. Menurut Bu Intan ketika mengkondisikan siswa di kelas rendah dengan kelas tinggi lebih rumit mana? Kalau lebih rumit kelas rendah ya Bu Ika, karena kelas rendah tidak bisa satu kali bicara, harus berkali-kali harus ayo fokus. Nah, tapi kalau di kelas rendah senangnya kita lebih ke permainan Bu Ika, misalkan kita tepuk apa. Sedangkan kalau di kelas tinggi kadang kalau tepuk begitu kadang anak-anak ini apaan sih kayak anak kelas betul sekali gitu. Jadi benar ada memang perbedaannya ya ketika Bu Intan sering di kelas rendah dan kelas sekarang memegang kelas tinggi tahun ini. Nah kan tadi ada kendala-kendala itu. Bagaimana mengatasi kendala tersebut atau hambatan tersebut? Nah, Bu Intan lakukan. kalau alat peraga yang tadi saya bilang alat peraga, saya sedemikian mungkin mencari yang sempurna Bu Ika. Atau saya pinjam ke guru sebelumnya, atau saya sharing juga gimana nih alat peraga tentang misalkan listrik, bagaimana ya punya nggak alat peraga listrik. Jadi saya tanya dulu nih sebelumnya karena kebetulan saya baru tahun ini. Terus kalau misalkan memang tidak ada, saya cari informasi dulu di YouTube sebelum saya mengajar itu. Kira-kira alat peraga yang paling mendekati itu yang sempurna yang bisa anak pegang itu yang bagaimana? Misalkan pakaian listrik. Nah, pakaian listrik kan nggak mungkin ya Bu Ika kita pakai kipas angin, kita nggak mungkin pakai listrik yang ada di rumah. Jadi saya tuh nyari dulu kira-kira yang sederhana yang bisa dibawa-bawa gitu tuh. Jadi ya mencari informasi, keluar gitu teman sejawat. Terus masalah apa tadi tuh yang mengkondisikan siswa. Nah tadi saya bilang untuk tepuk-tepuk itu ya, kalau tepuk-tepuk itu anak kelas ini bukan tidak berminat, jadi kayak jadinya tuh kayak seolah-olah kayak aku bukan kelas rendah gitu ya, jadi tidak mau bersemangat gitu. Nah mungkin bisa dialihkan dengan SDK yang lain. Iya betul. Jadi betul SDK-nya adalah biasanya SDK-nya yang kemarin saya diajarkan sendiri sama Bu Ika ya. Jadi berdiri, tarik nafas, kemudian kadang suka gerak-gerak, misalkan gerak-gerak kayak misalkan kalau dulu mah di kelas 2 mah penguin, terus kalau kemarin itu saya tuh gitu. Kemarin itu membaca misalkan menghembuskan nafas, pembelajaran sosial. pembelajaran juga kemarin. Alhamdulillah saya melihat kemarin itu Bu Intan sudah melakukan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik juga dengan ketika anak-anak sudah mulai jenuh, ketika misalkan Bu Intan lakukan dengan yuk bareng-bareng anak menghembuskan nafas, baca istighfar. Kemarin yang saya lihat itu bagus sekali, luar biasa sekali, berarti terus ucapkan Bu Intan. Nah ada lagi nih yang ingin saya tanyakan lagi Bu Intan, apa yang harus ditingkatkan atau yang perlu dipertahankan menurut
Bintang kemarin ketika Bintang pembelajaran kemarin? Mungkin yang bisa dipertahankan yaitu konsisten dalam belajar. Jadi bukan hanya siswa yang belajar, saya juga harus konsisten belajar memahami materinya, terus juga konsisten memahami bagaimana karakter siswa. Terus misalkan pembelajaran ini terlalu bosan, jadi kita harus cari gaya lain, jadi cari metode lain gitu tuh, supaya anak tuh nggak bosan gitu. Terus sudah terus belajar mungkin yang harus saya tingkatkan, karena anak-anak sekarang kan lebih ke senangnya ke IT, gambar-gambar gitu. Jadi lebih ke IT-nya kita masukin pakai PPT, terus juga alat peraganya juga harus sebisa mungkin ada yang harus saya tingkatkan, karena kadang ada kadang nggak ada gitu Bu Ika. Terus kalau yang harus dipertahankan, kemarin saya dapat informasi tentang budaya positif, terus juga tidak serta-merta menyalahkan siswa langsung. Jadi mewawancara siswa kenapa nih si A si B, diwawancara baru tarik kesimpulan gitu ya, baru nanti dinasehati. Nah kemarin dapat pembelajaran sendiri dari Bu Ika, nah itu yang harus dipertahankan mungkin. Dan mengenali siswa, mungkin Bu Ika ya mengenali siswa yang lebih dalam, kayak kayak tadi metodenya, terus medianya dan lain sebagainya. Pokoknya karakter siswa itu betul, karena daya serapnya itu berbeda, terus gaya belajar siswa juga berbeda setiap siswa itu. Terus diferensiasi. Betul sekali ya Pak Bintang tadi ceritakan tadi luar biasa sekali Bintang. Menjadi buat saya sendiri inspirasi buat saya sendiri. Kemarin setelah ketika saya melihat supervisi yang kita masuk ke ruangan Bintang, lihat sekali Bintang tuh semangat sekali dalam pembelajaran pada kelas 6. Kayak suatu tantangan buat Bintang ketika dulunya itu kelas rendah, sekarang mengajar ke kelas 6, apalagi langsung ke kelas tinggi bangetnya kelas 6 gitu ya. Apa yang Bintang tadi ditingkatkan itu luar biasa sekali dengan selalu mencari informasi, belajar, menanyakan kepada teman sejawat, terus mencari informasi di YouTube, terus dengan mengkaitkan antara IT ya. Zaman sekarang kan anak-anak udah media sosial, mereka sudah mengenal. Kalau buku-buku aja dia bosan pasti, jadi dikaitkan juga di sini juga dengan IT. Luar biasa sekali, terus dipertahankan, ditingkatkan Bintang. Rencana kedepannya terkait dengan pembelajaran setelah coaching ini Bintang, atau maksudnya setelah kita melakukan supervisi, apa yang akan Bintang rencanakan ke depannya? Ya rencana kedepannya sih mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi. Cuma mempelajari itu bisa segala materinya, terus juga mempelajari kayaknya CGP itu enak ya gitu, maksudnya mendengarkan kayak budaya positif itu. Kemarin kan mungkin hanya sepintas ya. Mudah-mudahan saya bisa belajar budaya positif yang bagaimana cara penerapan ke siswa, supaya siswa juga ada timbangan budaya positif ke saya. Terus juga bagaimana cara menyelesaikan masalah di kelas, bukan hanya menjudge siswa itu salah. Belum tentu siswa itu salah, guru juga barangkali salah ketika pembelajaran gitu kan. Jadi ya saya berusaha untuk belajar dan terus belajar kalau untuk melakukan jenjang kedepannya. Berarti belajar dan belajar. Iya. Dan ingin mengikuti program ini ya. Semoga nanti lulus, insya Allah Bintang akan mendalami apa yang Bintang lakukan seperti kayak pembelajaran tadi, diferensiasi, sosial emosional, budaya positif, insya Allah itu semuanya ada semuanya, dan semuanya itu luar biasa Bintang. Pengetahuannya itu menurut saya sangat dibutuhkan, mungkin ya mereka untuk zaman sekarang gitu ya. Apalagi calon pemimpin gitu ya, kita sebagai itu bagaimana supaya mengetahui karakter anak itu lebih Betul, itu yang penting banget, perasaan anak selalu mengejas anak gitu. Ya betul, karena belajar juga anak tuh kadang suka kalau lagi bad mood kan gitu, kadang suka nggak mau belajar. Nah terakhir nih Bintang, kapan nih rencana yang akan Bintang lakukan ini diterapkan ini? Kalau diterapkan sih mungkin bertahap ya Miss. Jadi kita tuh belajar tuh tindakan, kita tahu informasinya baru diterapkan. Terapkannya saat ini juga diterapkannya. Jadi ya kitanya belajar dulu bagaimana sih budaya positif. Kayak kemarin pernah ya budaya positif langsung
langsung aku terapkan nih. Ketika dapat informasi baru, aku mencoba menerapkan. Iya. Tapi menerapkannya sedikit-sedikit karena saya juga masih belajar, jadi belajar dulu terus terapkan. Ya secepatnya mungkin menerapkannya supaya ilmu yang saya dapat itu ya nggak membazir dalam otak aja langsung di. Terima kasih Intan untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab semua sama Intan. Alhamdulillah kemarin sebelum melakukan observasi kita juga melakukan observasi, terus saya juga sudah mengunjungi kelas Intan, melakukan supervisi akademik, dan sekarang alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang lagi dengan kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih banyak Intan, semoga kedepannya Intan menjadi lebih sukses lagi, jadi dirinya nanti insya Allah lulus dan bisa mempelajari semua Lebih baik lagi. tentang pembelajaran semua yang akan Intan nanti ajarkan nanti yang inginkan nanti. Ya mudah-mudahan bisa seperti Miss Ika ya, Amin. yang belajarnya selalu menyenangkan. Belajarnya banyak ya Bintangnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita jadi kayak tempat cerita bahwa aku di kelas begitu gitu kan. Ngobrol dulu ya. Yang ngobrol, jadi sharing ya. Sharing. Berbagi. Adakah kesulitan dalam menjawab kalau ada pertanyaan dari kita? Enggak ada sih Pak, ngalir aja gitu. Cuman tadi tanya penerapannya apa-apa yang ingin itu kayaknya belum ada yang sempurna, jadi kelebihan dan kekurangannya nggak ada, perasaan nggak bisa nilai sedikit. Tapi dari hasil ngobrol dengan Ibu ini nanti ada sesuatu yang bisa didapatkan nanti ya untuk perubahan pembelajaran berikutnya. Ya, sekarang Ibu itu bagaimana perasaannya mengcoaching teman sendiri? Perasaannya sebenarnya sih ada perasaan gak enak juga Pak. Karena salah, Intan malah senang banget Pak. Gak enak Soalnya sama ini pengen disupervisi tapi enggak. karena rekan sejawat kita ini luar biasa sekali, dia tuh semuanya tuh berkomitmen sama walaupun dia adik misalnya seumuran manusia gitu tahu merasa kan dia lebih dewasa, lebih kompeten, lebih menurut saya lebih semuanya deh. Ketika nge-coaching dia tuh aduh kayaknya nih salah enggak nih gitu. Gitu. Cuman karena dia orangnya baik Pak, hanya dia yang mau saya bukan mau ya, jadi saya udah Intan mau enggak saya daftarnya sebelum dia tuh ada yang saya mau ajak tapi jujur nggak mau, setengah hati bilangnya yang sudah sertifikasi aja. Masa Pak yang sudah sertifikasi aja yang Iya, jadi kan saya senang banget Pak. Sebelumnya mau Pak Pendi nih Pak, udah siap-siap tapi malah Pak Pendinya masuk ke Miss Ika ya. jadi sebelum saya coaching Bu Intan tuh maksudnya saya minta dulu ke Bu Eti, Siapa ada orangnya? melakukan supervisi tugas dari penggerak saya untuk melakukan supervisi perkembangan kelas 2, tapi saya katakan Bu, saya nggak mau yang di atasnya saya minor, saya ingin yang istilahnya di bawah saya sepantar ini ya. Terus Bu Eti itu menyarankan salah satu guru, tapi beliaunya menolak. Kenapa menolak? Karena itu alasannya kenapa saya terus dan maksudnya saya terus tuh bukan di sini ya Pak, ketika di luar sekolah sana, terus dia bilangnya berargumen saya tuh belum sertifikasi, jadi saya belum berhak untuk itu. Iya. Jadi Makanya saya minta kegiatan hari ini yang dialami oleh Ibu Ika yang dirasakan oleh Rasanya Ibu senang Ika sih. adalah sebuah kegiatan proses dalam rangka Ibu Ika menyiapkan diri menjadi seorang penuntut pembelajaran. Ibu Ika juga merasakan itu bagaimana kalau di coaching. Ini kegiatan dalam lebih namanya coaching. Jadi menanyakan masalah kepada Bu Intan, tapi Bu Intan sendiri yang menyelesaikan masalah dan yang menjembatani saja. Itu kadang suka sulit Pak. Ada masalah terus saya sendiri gitu. Terus nanti itu ilmunya ada, nanti bisa dipelajari, nanti bisa mengatakan gitu. Saya rasa cukup ya, terima kasih. Yang penting kegiatan ini berjalan lancar dan membuka evaluasi dan pasti. Jadi tiga-tiganya bisa Ada sih. ini apa ya Pak? Ya, Bagi pengalaman sebagai pengalaman. ya orang yang demikian kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan, semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga bermanfaat untuk calon-calon guru penggerak angkatan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.